Artis cantik Giselle Anastasia kembali dihadapkan dengan kasus pornografi usai salah satu video syur mirip dirinya beredar di dunia maya. Dalam video berdurasi kurang lebih 19 detik itu, wanita yang dikabarkan mirip Giselle tersebut berada di dalam kamar berduaan dengan seorang pria. Adegan tak senonoh dipertontonkan ke publik di dalam ruangan yang juga dikatakan mirip dengan kamar mantan istri Gading Marten itu. Akhirnya angkat bicara apa kata Giselle soal video syur yang beredar di dunia maya. Seperti apa tanggapannya tentang lokasi kamar yang kabarnya mirip ruang tidur miliknya. Pakar ekspresi hingga pakar telematika juga muncul sembari menyampaikan analisanya seputar video syur serta klarifikasi Giselle. Benarkah ada kemiripan? Apa kata pakar telematika terkait video syur mirip Giselle? Lantas apa kata pakar ekspresi melihat ekspresi Giselle saat buka suara tentang video yang beredar? Dilibatkan dalam masalah konten pornografi bukanlah kali pertama bagi Giselle Anastasia. Kasus yang pertama kini sedang diproses oleh pihak kepolisian. Lantas benarkah di kasus kedua ini Giselle juga akan kembali menyeret penyebar video mirip dirinya tersebut ke pihak berwajib? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dunia maya sedang dihebohkan dengan video asusila yang menyeret nama Giselle Anastasia. Artis cantik yang kini menjalin asmara dengan Wijaya Saputra itu dikabarkan mirip dengan pelaku dalam salah satu konten asusila yang viral di kanal maya. Video berdurasi kurang lebih 19 detik yang beredar melibatkan seorang wanita mirip Giselle serta pria yang dikabarkan adalah keyboardis salah satu grup band. Saat masalah ini bergulir, Giselle sedang menikmati liburan di Sumba. Lewat sebuah video, Giselle pun angkat bicara soal video syur miripnya yang ramai di publik. Dia lagi liburan sama Ran sama semuanya di Sumba, Sumba. Berapa hari non di sana? 3 malam, jadi lusa pulang. Udahlah, denger banget. Kan langsung ini kan, ada apa nih gitu, kayak again gitu. Jadi ya sebenarnya agak males sih nanggepinnya. Cuman kan dari kalian, dari teman-teman juga kan gak mungkin juga untuk gak jawab terus gitu. Sebenarnya kalau ditanya mah agak nggak happy ya, maksudnya kayak ini kan juga bukan kali pertama. Semalam cuman ya udah, kita ya paling ya udahlah, udah pernah juga gitu kan, jadi udah kita hadapin aja. Nah kemarin juga masih diproses, jadi ya akan berjalan berbarengan aja lah gitu. Orang yang berada dalam video tersebut bukan kamu, bener ya non? Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu, jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat gitu. Artinya bukan kamu ya non? Kan aku balik GP-nya udah mau kesini nih, thank you ya. Sebagai seorang ibu yang membesarkan seorang putri, yakni Gempita Nora Marten, jelas kabar miring yang mengungkit namanya membuat Giselle khawatir tentang perkembangan anaknya.
Kesedihan pun muncul karena berbagai cibiran serta cocok logi yang diumbar warganet ke media sosial. Ya, dalam video singkat itu tak hanya wajah yang dikatakan mirip. Gorden yang ada di video viral tersebut dikabarkan mirip dengan horden yang ada di kamar Giselle. Lantas, apa kata Giselle tentang kemiripan horden tersebut? Sebenarnya sedih sih. Sedih, berkali-kali lagi kan gitu. Cuman kemudian kalau anak-anak gimana gitu kalau ngelihat kayaknya langganan banget. Iya, cuman ya udahlah gitu. Gak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang jalani. Yang tahu aku ya tahu lah gitu. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat, itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Iya, Suka kan sedih. Aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamarku yang tidur sama Gempi gitu. Kan kayak ya gitu deh. Terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya nggak bisa aku lakuin, cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha jadi yang terbaik, jadi diri aku aja gitu. Soalnya yang kemarin juga diproses udah kayak gitu, sambil masih nunggu apa ternyata ada lagi gitu. Jadi ya udahlah gitu aja. Giselle pun akhirnya menjawab tentang video viral yang beredar. Lantas, apa kata pakar telematika serta pakar ekspresi setelah melihat video syur dan video klarifikasi Giselle? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Beredarnya video syur mirip Gisela Anastasia di media sosial jelas mencoreng nama sang artis yang kini menyandang status janda anak satu. Ya, sejak perceraiannya dengan Gading Marten, Giselle sudah 2 kali dikait-kaitkan dengan konten asusila yang mana wajah sang pelaku mirip dengannya. Kembali terulang setelah setahun berlalu, namun publik tak bisa langsung menuding Giselle sebagai pelaku dalam video itu. Selain klarifikasi, pihak berwajib juga perlu melakukan prosedur-prosedur sebelum membuktikan siapa sebenarnya wanita di balik pembuatan video tak senonoh tersebut. Itu menyatakan tinggal masalah benar atau tidak gitu loh ya. Tetapi kita lihat dari faktor tanggung jawab orang yang seperti saya di sini melakukan analisa di situ, kita bukan hanya dibilang benar atau tidak langsung nggak confirm. Ya, kita mesti ngelihat ada satu pembuktian, ya kan, ya kayak gitu. Misalnya orang selalu mengarahkan dari misalnya kemiripan, ya kan, kemudian ada yang bisa mengarahkan dari faktor suaranya, dari unsur matanya. Nah, tetapi sekarang kalau kita ngelihatnya, kita rangkaikan dari berbagai kejadian yang ada dan kemudian dari berbagai bukti yang di internet, kita lihat misalnya adanya kesamaan antara baju seorang wanita. Saya masih bilang seorang wanita ya, gitu loh, yang dipakai baju yang berwarna coklat, gitu loh. Itu kemudian ada lagi foto yang lain juga menggunakan baju yang sama, which is bisa benar bisa enggak juga karena bisa baju itu bisa dari mana-mana. Dari bukti yang videonya di sini saya utarakan tadi bahwa ada 3 ragam video ya, yang satu adalah berdurasi 1 menit 36 detik. Yang satu lagi 33, yang satu lagi 19, sangat potongan. Tetapi ini kalau dirangkaikan semuanya ini bukan suatu kesinambungan, tetapi merupakan bagian dari yang 136 ini. Berarti kalau kita lihat dari selalu kasih mau mencari sekarang kita melakukan telisik, telisi dan telusur. Telisik, teliti dan telusur. Kayak gitu loh. Nah, dari penelitikan yang bisa ditelisik adalah yang 1 menit 36. Ya, cuma sekarang di situ apakah akan dilakukan suatu penelitikan lebih lanjut tergantung
tergantung mengenai ada kasus hukum dan kemudian memang orang yang hukum yang meminta, gitu loh. Kita bicara dalam arti ada aparat gitu. Ada hal yang saya bilang bisa menjadi suatu bukti, misalnya ciri tubuh, ya. Nah, ciri tubuh yang bersangkutan yang lagi dibicarakan, sebenarnya kalau diperhatikan dia mempunyai satu tali lalat di sisi mukanya di bagian X. Silahkan dipikirkan sendiri, ada di situ. Dan kemudian ada tali lalat lagi yang lebih besar gitu ya di bagian pahanya sebelah kiri gitu loh. Nah, sekarang yang dari faktor situ, apa yang di sini yang kita lihat di sini, ini adalah dari bukti video yang sebelumnya lagi kayak gitu loh. Ya, bahwa ada suatu bukti di situ di mana sampai hari ini belum pernah diklarifikasikan oleh yang bersangkutan mengenai temuan saya tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, dibandingkan video pertama, wajah sang wanita dalam video syur mirip Giselle kali ini terlihat sangat jelas di depan kamera yang digunakan untuk merekam aksi tersebut. Giselle akhirnya buka suara, pakar ekspresi pun melakukan analisa terhadap ekspresi Giselle saat menjawab tentang video yang sedang viral. Nah, ini yang menarik ya, dari responnya seorang Giselle, dia tidak langsung membantah mengatakan ya atau tidak ya. Justru yang Bunda lihat itu gestur dia merasa sebagai korban ya. Nah, ini yang menarik karena kalau memang merasa sebagai korban ya dan bukan melakukannya, harusnya kan bisa mengklarifikasi itu bukan saya ya, karena biasanya kalau seseorang itu bukan dia pelakunya, dia justru yang paling lantang berteriak untuk membuktikan jika itu bukan dia. Giselle itu Bunda lihat gesturnya merasa dikorbankan. Tetapi ada yang aneh juga di sini. Kenapa? Biasanya orang ketika dia merasa tidak bersalah melakukan yang dituduhkan, itu justru teriakannya itu yang paling nyaring untuk menantang orang-orang untuk membuktikan bahwa itu bukan dia. Tetapi ini justru Giselle tidak lakukan. Ya, justru sebaliknya Giselle merasa justru dikorbankan, tetapi kok tidak tidak memperjuangkan untuk mengklarifikasi atau mengatakan dengan tegas bahwa itu bukan saya. Giselle tanpa disadari dia membuat gerakan menggosok di atas bibirnya gini ya. Nah, gerakan ini menggosok di atas bibir bahkan sampai menggaruk begitu, itu adalah respon di bawah sadar untuk menunjukkan perasaan sangat tidak nyaman, perasaan campur aduk, ada malu, ada kesel, ada cemas gitu ya. Kemudian juga ada narik-narik di sini telinga seperti Giselle, aduh apalagi sih yang ingin berita apa lagi nih yang akan saya dengar gitu ya. Jadi ini membuat Bunda bertanya-tanya, Mbak Giselle apakah sebenarnya tahu sesuatu di balik ini? Apakah sebenarnya itu Anda atau Anda sebenarnya tahu sesuatu terjadi di situ tapi Anda nggak mau ngomong? Kalau dibilang sih mirip-mirip banget ya pemirsa ya, tapi apakah itu Giselle atau tidak ya? Nah, ini masih harus dicocokkan lagi dengan dengan banyak parameter. Jadi tidak semudah itu ya pemirsa kita langsung bilang oh itu pasti Giselle. Enggak, belum tentu, karena kita harus cek dulu apakah video tersebut bener asli atau editan, itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mau lihat dari bahasa tubuhnya, kita cocokkan, membutuhkan banyak video-video dari bahasa tubuh seorang Giselle untuk dicocokkan dengan baseline-nya dari Giselle gitu. Terus kemudian kita cocokkan juga dengan keterangan dari Giselle sendiri. Nah, tadi kan yang Bunda cerita, keterangan Giselle sendiri itu kan masih ambigu. Artinya kalau memang dia merasa sebagai korban seperti yang Bunda baca, harusnya psikologi korban itu kan teriak apa yang sebenarnya terjadi, dan ketika dia merasa dikorbankan, biasanya korban itu justru akan membela diri. Para pakar pun ikut memberikan pendapatnya tentang video viral yang beredar. Pernah terlibat kasus yang sama? Benarkah Giselle siap melaporkan kembali penyebar video asusila mirip dirinya ke pihak berwajib? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share
channel YouTube ini. Oke guys, jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube dan juga jangan lupa subscribe channelnya dan like, comment, subscribe di Intens Investigasi. Kejadian tersebarnya video asusila mirip Giselle ternyata bukan kali pertama dialami oleh ibu satu anak tersebut. Sebelumnya, Giselle pun pernah terseret kejadian serupa hingga pada Oktober 2019, Giselle dan kuasa hukumnya Sandi Arifin melaporkan sejumlah pengguna media sosial ke pihak berwajib. Kala itu dengan lantang, kekasih Wijaya Saputra tersebut menampik semua tudingan liar terkait video syur yang beredar. Udah pastilah, bukan saya. Kalau saya masa saya kesini, kerugiannya juga secara banyak banget ya. Dari saya kan perempuan, punya anak kecil apa segala macam, ada keluarga gitu. Jadi supaya nggak terulang lagi, baik pada saya ataupun kepada orang lain juga gitu, hal seperti ini ya biar ada jeraknya gitu. Ya, itu yang dilaporin ada berapa akun ya? Banyak. Mas Gading salah satu anggota keluarga saya. Pastinya dia juga merasa sangat sebel banget gitu. Jadi tetap mendapatkan support full. Pasti ada traumatik yang dalam gitu. Walaupun itu entah punya siapa badannya, tapi tetap aja perasaannya tetap nggak enak. Kalau komentarnya seperti biasa nggak pernah baca, karena saya kan masih tetap harus fokus sama yang sekarang berjalan ya. Mesti ngurusin anak dan segala macam, saya nggak peduli lah. Kalau yang urusan komen-komen gitu bukan fokus utama untuk saat ini gitu, yang lebih ke yang masalah pornografinya aja. Kalau pengunggah yang itu sih saya mah udah nggak mau lah, itikat baik kesel. Saya sih sebel, nggak mau damai-damaian. Kalau ya gimana ya. Pemirsa Intens Investigasi, liburan Giselle di Sumba terganggu. Momen yang seharusnya bisa ia nikmati bersama orang-orang terkasih itu dinodai lantaran adanya video syur miripnya. Jika pada kasus pertama Giselle begitu lantang akan menyeret penyebar video asusila ke balik jeruji besi, benarkah di kejadian kedua ini mantan istri Gading Marten tersebut juga akan membawa kasusnya ke pihak berwajib? Aku belum lihat videonya dan terus belum komunikasi sama Mbak Giselle-nya. Oh gitu, tapi gimana mau wawancara kalau belum komunikasi? Terus aku belum lihat videonya juga, Mbak. Oh, paling kalau misalnya nanti ya nunggu aku dapat konfirmasi dari Mbak Giselle ya. Aku sih udah sempet tektokan juga sama Bang Said. Nantilah paling kalau pulang kita baru obrolin lagi baiknya bagaimana gitu. Aku tanya dulu ya kalau udah dapat komunikasi sama Mbak ya, kalau diizinin baru aku. Oke, siap. Ya, tapi kalau beliaunya bilang belum dulu, nunggu beliau pulang nanti aku kabarin ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.